Mencoba keluar, ditangkap, digebuk. Mencoba keluar lagi, ditangkap, digebuk. Dan sampai pada harinya, kamu akan dieksekusi, dan begitulah pendapat mereka yang menyebutnya sebagai Granny. Siapa sih yang gak kenal sama nenek-nenek yang satu ini? Ya, dia adalah Granny. Semua orang mengira bahwa Granny adalah seorang nenek yang psikopat. Ya, kalian gak salah dan kalian gak sepenuhnya benar. Awalnya, Granny hanyalah seorang wanita biasa yang sudah menikah. Tapi bertahun-tahun kemudian, Granny tidak dikaruniai pun seorang anak. Dengan tekanan suaminya yang menginginkan seorang anak, Granny akhirnya memutuskan untuk mengikuti sebuah sekte sesat. Di dalam sekte tersebut, jika Granny menginginkan seorang anak, maka dia harus menculik 3 orang manusia setiap bulannya dan harus menyiksa sebelum memakan dan meminum darahnya. Dengan cara sesat itu, Granny menghasilkan seorang anak perempuan yang bernama Angeline. Tapi dengan keberhasilan itu, suami Granny tidak bahagia karena suaminya menginginkan anak laki-laki. Alhasil, Granny masih di bawah tekanan suaminya. Bukan hanya Granny, tetapi anaknya juga ikut imbasnya. Angeline sudah beranjak dewasa, tetapi dengan gangguan jiwa karena ayahnya tidak menginginkan seorang anak perempuan. Akhirnya, Angeline menikah dan mempunyai seorang anak yang tak lain tak bukan adalah Sandrina. Balik lagi ke Granny yang sudah tua, ia masih melakukan hal keji itu karena sudah keterbiasaan dan agar menjamin anak dan cucunya hidup. Kenapa Sandrina bisa menjadi seorang hantu? Padahal dia hanya seorang anak perempuan yang normal. Semua ini karena ulah Angeline. Angeline merancuni anaknya dan suaminya karena ia sudah mengidap gangguan jiwa. Semua ini dituliskan pada catatan di game Sandrina yang berbunyi, "Hari ini adalah hari yang cerah. Seluruh keluargaku pergi ke taman karena cuacanya sangat indah. Tapi saat menulis ini, entah kenapa aku merasa pusing dan mual. Suasana hati ibuku juga sedang bagus. Jarang-jarang dia seperti ini. Karena ketika kami pulang dari taman, dia sudah memasakkan makan malam untuk kami. Walaupun rasanya memang sedikit aneh, tapi aku tidak berani mengatakannya. Ayahku kelihatan pucat dan langsung berbaring setelah makan malam. Aku bahkan bisa mendengar suara erangan ayahku di kamar seberang sedang menahan sakit. Kondisiku sekarang semakin memburuk. Rasanya kepalaku seakan mau pecah." Dengan kebiadaban anaknya, sisi hati nurani seorang manusia pada Granny tergerak dan membalas kembali perbuatan biadab anaknya dengan menggantungnya hingga membusuk. Dapat kita simpulkan bahwasannya semua hal ini tidak akan terjadi jika suami Granny tidak menekan Granny agar mempunyai seorang anak dan membuktikan bahwa Granny tidak sepenuhnya jahat. Teori ini aku ambil berdasarkan teori-teori dari internet yang telah beredar. Amanat hari ini ialah perbanyak bersyukur, hindari sifat kufur karena masalah nggak dibawa ke kubur. Woi Monster, undur diri, penyuka teori.